Paslon Ridho fokus belusukan dan kampanye kreatif. Rapat kerja terakhir Menhan Prabowo di DPR. Sidang akhir masa jabatan anggota MPR Republik Indonesia. Jelang pelantikan, pimpinan DPR apresiasi langkah Komisi 3. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami hadir dengan informasi yang kami sampaikan terlebih dahulu. Kalau kita melihat memang cuaca saat ini sedang sejuk-sejuknya ya, Arif, dan juga kalau kita melihat bahwa memang mengantarkan informasi terkait dengan pilkada ini masih menjadi hot issue. Salah satunya ini pasangan calon Ridho atau Ridwan Kamil dan juga Suswono ini fokus belusukan untuk kampanye kreatif tepatnya. Dan kita juga ada informasi terkait dengan rapat kerja terakhir Menhan Prabowo Subianto di DPR yang kabarnya ini menjadi rekor dengan kehadiran terbanyak. Benar sekali. Dan sejumlah informasi akan kami sampaikan. Tetaplah bersama kami dalam Menyapa Malam Sinpo TV. Bersama saya Dewa Manik. Dan saya Arif Rifai. Kita simak bersama, inilah Menyapa Malam Sinpo TV. Dan pemirsa, kita lanjut informasi berikut ini di mana Menyapa Malam kali ini dengan informasi calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil atau RK menyambangi wilayah Warakas, Jakarta Utara pada pagi ini untuk belanja masalah. Warga curhat ke RK untuk tetap melanjutkan kartu Jakarta Pintar hingga persoalan dalam mengatasi masalah macet di Jakarta. Bakal calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil hadir disambut oleh warga dengan antusias. Tampak ibu-ibu menghampiri RK untuk menitipkan pesan dan berfoto. Salah satunya pesan yang disampaikan terkait keberlanjutan program Kartu Jakarta Pintar. RK terlihat melayani swafoto dari warga di lokasi. Ia kemudian menuju tempat warung makan gratis Zahara dan berbincang dengan masyarakat setempat. RK juga sempat dicurhati soal kemacetan yang tak tuntas-tuntas di Jakarta. Seorang ibu mengeluhkan suaminya yang kerap pulang telat. Dalam kesempatan ini, RK menyampaikan sederet program yang akan diusung jika nanti menjadi gubernur DKI Jakarta. RK menyebut akan merutinkan program Maghrib Mengaji kepada anak-anak di Jakarta hingga memberikan dana bagi RW untuk mengembangkan wilayahnya. Dari hasil kunjungannya ke Warakas Gang 8, Ridwan Kamil mengaku telah mendengar keluhan masyarakat dan menampung setidaknya 12 curhatan, mulai dari masalah pendataan, mendapat bantuan dari negara, warga yang tak mau jadi pengangguran, hingga tidak ada kesejahteraan untuk guru ngaji. Kegiatan belusukan tidak hanya sekedar melambaikan tangan menyapa, namun mendengarkan keluhan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil menghimbau kepada seluruh pendukungnya untuk melakukan kampanye dengan cara yang damai dan ceria pada pemilihan gubernur Jakarta 2024. Pesan tersebut disampaikan Ridwan Kamil usai pengundian nomor urut di kantor Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Senin malam. Ridwan Kamil dan Suswono ditetapkan sebagai pasangan Cagup-Cawagup Jakarta dengan nomor urut 1 pada Pilgub Jakarta 2024. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyampaikan sejumlah pesan terkait pesta demokrasi yang akan berlangsung pada November mendatang. Emil meminta kepada seluruh pendukungnya untuk menjaga pesta demokrasi Jakarta dengan menciptakan suasana pilkada yang damai gembira. Secara tegas, Emil juga melarang pendukungnya untuk tidak melakukan politik uang serta menjelek-jelekan pasangan calon yang lain. Emil menyampaikan untuk selalu mengedepankan kekeluargaan agar Pilkada Jakarta 2024 menjadi teladan bagi provinsi lain di Indonesia. Alhamdulillah, hari ini selepas hujan kita mendeklarasikan kampanye damai. Oleh karena itu tentunya kami ingin Pilkada Jakarta menjadi pilkada teladan, menjadi pilkada percontohan, menjadi pilkada yang naik kelas, menjadi pilkada yang menjadi rujukan bahwa pesta demokrasi di Indonesia bisa diselenggarakan dengan damai, penuh dengan semangat kekeluargaan, banyak yang hadir di TPS, dan diselenggarakan dengan cara-cara yang damai, riang gembira, ceria, jauh dari yang namanya menjelek-jelekan, jauh dari namanya hoax, jauh yang dari namanya hal-hal yang sifatnya money politik. Mudah-mudahan dengan begitu kita sambut Pilkada Jakarta dengan sebaik-baiknya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan.
Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil ini mengatakan akan fokus berkampanye dengan belusukan temu bicara hingga melakukan kampanye kreatif. Emil menyebut kampanye kreatif dilakukan guna menjangkau pemilih Gen Z yang ada di Jakarta. Usai menghadiri deklarasi kampanye damai di Kota Tua Jakarta pada Selasa 24 September 2024, calon Gubernur Ridwan Kamil berkomitmen untuk adu gagasan serta menjauhi hoaks dan politik uang. Selain itu, di masa kampanye yang dimulai pada 25 September hingga 3 hari sebelum pemilihan, Emil mengaku akan fokus belusukan ke daerah-daerah yang belum disinggahi, bertemu dan berdiskusi hingga kampanye kreatif menjangkau pemilih Gen Z. Lebih lanjut, Emil berharap Pilkada Jakarta dapat menjadi pilkada teladan dan menjadi contoh pesta demokrasi di Indonesia dengan mengedepankan semangat kekeluargaan. Pasangan Ridho, saya dan Pak Suswono komit untuk fokus pada adu gagasan dan menginstruksikan kepada pendukung-pendukung untuk menaati semua yang tadi dikomitmenkan dan dideklarasikan. Kira-kira begitu. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, paslon nomor urut 2 Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kunwardana berkomitmen akan menggagas program Kartu Jakarta Aman. Dharma menyebutkan juga Kartu Jakarta Aman menjadi program unggulan yang menjamin kemudahan akses pendidikan. Calon Gubernur Jakarta Dharma Pongrekun mengatakan berencana membuat program Kartu Jakarta Aman yang bakal diprioritaskan untuk warga ber-KTP Jakarta. Hal itu disampaikan Dharma usai menghadiri acara deklarasi kampanye damai yang diselenggarakan di Kota Tua Jakarta, Selasa 24 September. Di dalam kartu tersebut, Dharma menjelaskan akan memberikan kemudahan akses pada pelayanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga penggunaan transportasi umum. Warga Jakarta yang akan saya prioritaskan pertama kali untuk saya lindungi. Ya, nanti akan kami berikan namanya Kartu Jakarta Aman. Barang siapa memegang Kartu Jakarta Aman, maka mereka akan mendapatkan prioritas di dalam pelayanan, baik mendapatkan pekerjaan, baik untuk pendidikan, kesehatan, maupun transportasi. Kami akan memberikan namanya Kartu Jakarta Ku Aman. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari Koalisi Indonesia Maju Ridwan Kamil dan Suswono ini mendapatkan nomor urut 1 dalam pengundian nomor urut di KPU malam kemarin. Dan RK menganggap bahwa nomor urut 1 itu menandakan pasangan Ridho dapat memenangkan pilkada hanya dalam 1 putaran. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Senin malam. Pasangan Ridho atau Ridwan Kamil dan Suswono berhasil mendapatkan nomor urut 1 usai mendapatkan giliran kedua dalam pengundian nomor oleh KPU DKI Jakarta. Calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil atau RK mengatakan nomor urut sesuai dengan keinginannya karena dirinya yakin akan memenangkan Pilkada Jakarta hanya dalam 1 putaran. Di samping itu, RK juga menyampaikan 4 strategi kampanyenya yang nanti akan dilakukan, yakni belusukan, bertemu tokoh, membuat konten di media sosial, dan membuat acara lainnya. Kita cakepin. Ya, beli kado isinya sepatu di Pasar Baru dan Stasiun Kota. Pasangan Ridho malam ini dapat nomor 1, insya Allah menuju Jakarta Baru, Jakarta Baru. Nah, jadi sesuai harapan, karena kampanye kita ingin menang 1 putaran. Sebelum malam ini slogan kita tuh gini, menang sekali putaran, tapi cuma dapat 1. Nah, karena nomor 1 slogannya jadi lebih mantap. Menang 1 putaran. Sudah diprediksi slogannya Monas juga kan angkanya 1. Jadi alhamdulillah Hirofil Alamin. Waktu Pilgub Jabar saya juga nomor urut 1 menang juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, KPU dan Bawaslu Jakarta Timur Rabu pagi mengawasi kedatangan logistik KPU berupa ribuan kotak suara hingga segel di gudang KPU Jakarta Timur. Logistik pilkada itu berasal dari Surabaya. Untuk penyaluran dan juga perakitan logistik akan dilaksanakan setelah ada perintah dari KPU dari DKI Jakarta. 3 truk besar dari Surabaya yang membawa logistik pemilu berupa 4.164 kotak suara, kabel TIS, dan 120.262 segel pemilu pagi tadi tiba di gudang KPU Rawagelam Cakung, Jakarta Timur.
Kedatangan logistik pemilu ini langsung diawasi oleh Ketua KPU Jakarta Timur dan Bawaslu Jakarta Timur. Logistik Pilkada DKI Jakarta ini langsung diturunkan dan dicek apakah ada yang rusak atau tidak. Setelah dicek, logistik langsung dimasukkan ke dalam gudang dan menunggu perintah dari KPU DKI Jakarta untuk dirakit dan disalurkan nantinya. Alhamdulillah di KPU Jakarta Timur sudah datang pertama kotak suara sejumlah 4.164 kotak. Jadi lebih 20 dari jumlah TPS di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur jumlah TPS-nya 41. Jadi ketika misalnya ada penurunan dan sebagainya ketika ada yang rusak, maka dari pabrik itu dilebihkan 20 untuk rencana. Pengawasan dari Bawaslu seperti biasa ya. Kita menunggu juga dari pemberitahuan dari KPU. Ketika KPU memberikan pemberitahuan, maka kita juga seperti biasa apa yang diberitahukan atau diinfokan, maka kita akan datang untuk melakukan pengawasan agar tertib dan sesuai dengan ketentuannya. Logistik pilkada ini juga dikawal oleh Kodim 0505 Jakarta Timur dan Polres Jakarta Timur. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dari informasi tadi kalau kita memang melihat bahwa Pilkada 2024 ini telah berlangsung dan sudah dilaksanakan untuk pengundian nomor urut dari masing-masing daerah. Dan kalau kita melihat lagi memang untuk daerah DKI Jakarta ini, Emil dengan sambutannya ini menyambut kampanye kreatif ini dilakukan untuk menjangkau Gen Z. Benar sekali, dan berbagai cara ataupun model kampanye juga dilakukan oleh beberapa paslon lain. Jadi selain pasangan Ridho juga ada pasangan independen dari DKI Jakarta yang mengatakan bahwa akan meluncurkan kartu Jakarta Aman. Benar dan sekali. Kita akan menantikan bagaimana gebrakan-gebrakan dalam kampanye ini dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan damai tanpa adanya black campaign atau kampanye hitam. Jadi benar-benar menunjukkan ataupun menonjolkan visi misi dari calonnya masing-masing tanpa menjelekkan calon lainnya. Benar sekali. Kalau lagi kalau kita melihat bahwa memang penyaluran nanti akan dilakukan perakitan logistik dan itu akan dilaksanakan setelah akan adanya perintah dari KPU DKI Jakarta. Benar sekali. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami sampaikan namun usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat
pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan masih memproses izin Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM terhadap produk susu ikan. Dan juga hal ini karena susu ikan yang wacananya masuk dalam program makan bergizi gratis dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam keterangannya di Gedung Mina Bahari 4 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo mengatakan pihaknya masih memproses izin BPOM untuk produk susu ikan. Ia mengakui telah diajukan sejak 3 hingga 4 bulan lalu. Ia mengatakan sejalan dengan proses sertifikasi BPOM itu, pihaknya terus berupaya melakukan sosialisasi soal susu ikan dan manfaatnya bagi masyarakat, termasuk melakukan sejumlah uji coba. Susu ikan yang belum BPOM ini dari KKP dorongnya seperti apa? Bukan belum BPOM, ini sebenarnya BPOM sudah diajukan beberapa bulan yang lalu. Nah sekarang berproses di sana. Kemarin sudah kita dorong bersama. Semoga penerbitan ini segera izin itu segera. Jadi kalau pengajuan udah berapa bulan yang lalu. Kalau di sini kan daftarnya banyak, listnya banyak, antriannya. Sudah diajukan. Lebih lanjut, Budi mengakui tidak ada kendala dalam proses izin BPOM tersebut. Harapannya izin itu bisa segera terbit tidak lama lagi. Dari Jakarta, Gio Malau, Sinpo TV melaporkan. Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar sidang paripurna akhir masa jabatan anggota MPR Republik Indonesia periode 2019-2024. Dalam sidang tersebut dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo yang dihadiri oleh jajaran Wakil Ketua Majelis MPR RI dan Ketua Dewan Program Rakyat RI. Dalam sidang tersebut hadir semua fraksi kelompok DPD yang berjumlah 358. Dengan ketentuan pasal 66 ayat 5, sidang belum terpenuhi secara quorum. Dengan hal tersebut, Ketua MPR RI menyampaikan harus menskor sidang paripurna tersebut selama 30 menit. Hal ini dikarenakan minimnya jumlah anggota yang harus hadir dalam sidang. Agenda sidang akhir masa jabatan anggota MPR Republik Indonesia periode 2019-2024 untuk penetapan keputusan MPR terkait perubahan tata tertib MPR dan rekomendasi MPR RI. Dilanjutkan dengan laporan pelaksanaan tugas serta wewenang dan kinerja pimpinan MPR RI periode 2019-2024. Dalam hal ini sidang paripurna MPR RI dibuka secara umum. Ketua MPR RI Bambang juga turut menyampaikan rasa syukur karena telah selesai dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua MPR RI periode 2019-2024 dan juga menyampaikan 2 bait pantun dalam sidang tersebut. Pada kesempatan yang baik ini, Majelis ingin menyampaikan rasa syukur yang mendalam karena telah selesai menunaikan tugas konstitusionalnya masa bakti 2019-2024. Mengawali sidang, izinkan kami sampaikan 2 bait pantun. Burung cendrawasih di hutan Irian, terbang melayang di atas awan. Ucapan terima kasih kami haturkan atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Pohon beringin di persimpangan jalan, tegak berdiri meskipun diterjang badai dan topan. Izinkan kami menggelar sidang akhir masa jabatan untuk menyampaikan laporan kinerja dan rancangan putusan. Menurut Ketua MPR RI, Bambang menyatakan dalam masa bakti 2019-2024 adalah periode yang tidak mudah. Menurutnya masa bakti ini penuh dengan tantangan dan dinamika seperti halnya harus berjibaku menghadapi COVID-19 dengan segala dampaknya. Hal ini membuat seluruh aktivitas majelis harus dilaksanakan dengan mengedepankan adaptasi dan inovasi.
Selain itu, dinamika kondisi geopolitik global, perlambat ekonomi dunia, hingga faktor perubahan iklim dunia yang turut berdampak di Indonesia. Menurut Bambang Susatyo, dengan adanya gotong royong dan semangat bangsa, mampu menghadapi tantangan tersebut. Hal ini juga terbantu dari peran penting MPR RI. Pimpinan MPR menghargai kerja keras dan komitmen seluruh anggota MPR dalam menjaga stabilitas politik, memperjuangkan kepentingan rakyat, serta membangun kesadaran akan pentingnya kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan yang menghadang. Semoga semangat pengabdian ini terus menginspirasi kita semua untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jelang pelantikan anggota DPR, pimpinan DPR RI Dasko mengapresiasi Komisi 3 DPR yang selalu tetap produktif kepada masyarakat yang selalu bahu-membahu bekerja sama bersama pemerintah. Dasko juga berharap Komisi 3 DPR nantinya dapat melewati dinamika politik di masa yang akan datang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh pimpinan DPR Dasko saat menghadiri peluncuran buku Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam peluncuran buku ini, Dasko mengapresiasi langkah Komisi 3 DPR yang tetap selalu produktif kepada masyarakat. Dirinya juga menilai Komisi 3 selalu mengutamakan berkomunikasi baik dengan pimpinan DPR jika ingin mengajukan suatu acara. Anggota Komisi 3 baru periode 2019-2024 ataupun yang masih bertahan dapat melewati dinamika politik yang akan datang. Ia pun berharap anggota Komisi 3 periode 2019-2024 ataupun yang baru dapat melewati dinamika politik yang akan datang. Ya, kita bersyukur bahwa dalam periode 2019-2024 Komisi 3 yang mengalami juga saat-saat di mana skala nasional dan global pernah mengalami masa sulit di zaman COVID-19 dan lain-lain. Komisi 3 tetap produktif, bisa berbuat untuk rakyat dan juga dengan mitra secara bahu-membahu bekerja bersama-sama. Pak, sebagai pimpinan DPR nih Pak, bagaimana sejauh ini Komisi 3 berkoordinasi nih Pak dengan pimpinan juga Ya, selama ini koordinasi Komisi 3 dengan pimpinan DPR itu sangat baik, saya pikir. Segala sesuatu dikomunikasikan, baik ketika mau mengajukan sebuah acara, pengajuan surat, maupun kemudian ketika terjadi hal-hal yang sifatnya mendadak. Itu semua juga secara cepat dikomunikasikan kepada pimpinan dan tidak pernah ada suatu masalah sampai dengan saat ini. Tantangan Pak, Bapak sendiri melihat Komisi 3 ke depan tantangannya bagaimana, mengingat bentar lagi kan kita pelantikan DPR baru? Ya, tantangan Komisi 3 ke depan tentunya di masa depan akan periode 2024-2029 akan terjadi banyak dinamika yang kemudian akan menimbulkan tantangan-tantangan baru, dan tapi saya yakin dengan niat dari teman-teman Komisi 3 yang baru maupun yang masih bertahan itu tentunya akan terlewati dan bisa terlambat. Dari Jakarta, Fahrizal Davarisiano, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini. Komisi 1 DPR menggelar rapat kerja terakhir bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu sore. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo berpamitan kepada mitra kerjanya Komisi 1 DPR RI. Dirinya menyampaikan permintaan maaf jika terdapat kesalahan selama 5 tahun menjadi Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja terakhir bersama Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu sore. Raker tersebut menjadi rapat dengan tingkat kehadiran tertinggi di Komisi 1 dalam beberapa bulan terakhir. Dalam pemaparannya, Prabowo mengungkapkan terima kasih kepada Komisi 1 DPR yang selalu mendukung dan membantu kinerja Kementerian Pertahanan selama dipimpin dirinya. Prabowo mengatakan apa yang dilakukan selama 5 tahun semata-mata hanya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Dirinya pun menyampaikan rasa permintaan maaf sekaligus berpamitan kepada Komisi 1 yang merupakan mitra kerja Kementerian Pertahanan. Lebih luas, ia menyebut bahwa tugas lebih besar telah menunggu semua pihak di masa yang akan datang. Saya juga mohon maaf apabila dalam
pekerjaan saya selama 5 tahun sebagai Menteri Pertahanan ada sesuatu yang mengecewakan saudara-saudara kalian, tetapi saya ingin saudara-saudara yakin bahwa niat saya semata-mata adalah untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dengan demikian, saya mohon diri kepada saudara-saudara dan saya diberitahu bahwa ini adalah mungkin rapat terakhir bagi Komisi 1 dengan Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, atas nama seluruh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kami mohon diri, kami mengucapkan selamat, penghargaan atas pengabdian Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita terus akan bekerja sama untuk bangsa dan negara kita, supaya kita bisa mengarungi masa-masa yang mungkin sulit untuk menjaga keselamatan bangsa dan rakyat kita. Tugas yang lebih besar menunggu kita semua. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Besar senantiasa menyertai Bapak-Bapak Ibu-Ibu dalam pengabdian Bapak-Bapak Ibu kepada negara dan bangsa. Dan semoga Indonesia selalu kuat dan jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dari Jakarta, Fahrizal Dafa, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, lagi-lagi kalau kita melihat bahwa memang dari dua informasi yang kita sampaikan tadi, ini melihat bahwa menjelang pelantikan yang dilangsungkan oleh anggota DPR ini dipimpin langsung oleh DPR atau pimpinan DPR Dasko, dan juga mengapresiasi dengan Komisi 3 yang sesungguhnya memang untuk mengapresiasi ini selalu bahu-membahu bekerja sama lebih tepat. Benar sekali, dan kita juga tadi ada informasi terkait dengan rapat kerja terakhir di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Beliau juga mengucapkan permohonan maaf, juga terima kasih sebagai bentuk apresiasi kepada mitranya yaitu DPR terkait dengan kerjasama luar biasa yang telah dilakukan selama 5 tahun menjabat ini. Benar sekali. Dan informasi lainnya pemirsa akan kami sampaikan, termasuk dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih, ini Prabowo Subianto memberikan sinyal terkait rencana pertemuan bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hal ini diungkapkan Prabowo usai menghadiri raker terakhir bersama Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wacana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hingga saat ini masih menjadi tanda tanya bagi publik. Sejumlah parpol pun menyebut bahwa pertemuan Prabowo bersama Megawati akan segera dilakukan. Saat ditanya awak media terkait rencana pertemuan tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berharap pertemuan dengan Megawati dapat segera terlaksana. Apa sih Pak, pas ketemu sama Pak SBY, bahas apa Pak? Kalau rencana pertemuan sama Bu Mega itu kapan Pak? Akan berlangsung Pak pertemuan dengan Bu Mega? Ya, insya Allah. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga mengaku telah bertemu dengan Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut merupakan ihwal dari rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati. Meski demikian, Puan belum mengungkap pasti akan waktu pertemuan. Dirinya hanya memberi kode bahwa waktu pertemuan tidak akan lama lagi. Dari Jakarta, Fahrizal Dafa, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking di kawasan Delonix Nusantara di Ibu Kota Nusantara IKN pada Rabu 24 September 2024. Presiden meyakini bahwa kawasan ini akan menjadi bagian penting dari perkembangan IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia. Dalam peresmian peletakan batu pertama groundbreaking kawasan serbaguna mixed use Delonix Nusantara di Ibu Kota Nusantara IKN dari investor Cina Delonix Group dengan nilai investasi 500 miliar. Tampak kawasan ini akan dibangun hotel, pusat perkantoran hingga pusat perbelanjaan. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo sampaikan saat ini mulai berdatangan investor asing yang ingin menanamkan modal di IKN. Ia menyebut hal ini membuat IKN menjadi lokasi yang semakin diminati.
akan dilakukan groundbreaking, peletakan batu pertama, investasi juga untuk properti mixed use dari Delonic Nusantara untuk investor yang berasal dari China. Artinya kelihatan sekali bahwa mulai berdatangan investasi-investasi dari mancanegara yang memberikan kepercayaan dan rasa confident kita bahwa Nusantara adalah lokasi yang sangat menarik bagi sebuah investasi. Dan hari ini sekali lagi kita kembali akan melakukan groundbreaking pembangunan kawasan mixed use Delonic Nusantara yang dibangun oleh Delonic Group, jaringan hotel dan gaya hidup internasional dengan investasi kurang lebih 500 miliar rupiah. Tak hanya itu, Kepala Negara sampaikan Delonic Group akan membangun hotel hingga pusat perbelanjaan di atas lahan 2.400 meter persegi dengan fasilitas apartemen, pusat perbelanjaan, perkantoran, pusat olahraga dan kebugaran di kawasan IKN nanti. Dengan investasi di IKN ini, Delonic Group masuk sebagai perusahaan asing perintis yang berinvestasi di IKN dan berharap akan membawa dampak kepercayaan pada investor lain untuk segera masuk ke IKN. Kawasan ini akan menjadi bagian penting dari perkembangan IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini berpandangan pengelolaan wakaf di Indonesia memiliki potensi besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini yang membuat Wapres Ma'ruf mendorong wakaf agar produktif, bukan hanya sosial. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin mendorong agar wakaf bersifat produktif bukan hanya sosial, guna mendukung pemberdayaan masyarakat. Hal ini disampaikan Wapres dalam sambutannya secara daring di acara The 12 Global Wakaf Conference pada Selasa 24 September 2024. Menurut Ma'ruf, penempatan dana wakaf diharapkan juga pada sektor-sektor khusus yang melibatkan banyak masyarakat, seperti wakaf untuk rumah sakit, properti, hingga perkebunan. Dan di era digital saat ini, pengembangan digitalisasi wakaf hendaknya menjadi fokus utama untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Maka dari itu perlu dikembangkan platform digital yang memudahkan masyarakat berwakaf dan sistem yang efektif memantau pengelolaan aset wakaf. Ketika di era digital saat ini, pengembangan digitalisasi wakaf hendaknya menjadi fokus utama untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Kembangkan platform digital yang memudahkan masyarakat berwakaf dan sistem yang efektif memantau pengelolaan aset wakaf. Wakaf hendaknya dikelola secara produktif dan manfaatnya dapat memberikan dampak dalam rangka pengentasan kemiskinan. Wakaf produktif perlu terus didorong guna memperluas cakupan program pemberdayaan, misalnya pemberian modal kerja, pendampingan usaha atau pembukaan lapangan kerja. Penempatan dana wakaf diharapkan juga pada sektor-sektor khusus yang melibatkan masyarakat banyak seperti wakaf untuk rumah sakit, properti, perkebunan, dan sebagainya. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV.
Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi berikut ini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga memberikan apresiasi atas gerak cepat kepolisian dalam mengungkap kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis penjual gorengan. Dalam keterangannya, Bintang menuturkan bahwa ini merupakan bukti Polri dan pemerintah memperjuangkan keadilan bagi perempuan dan anak-anak Indonesia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengapresiasi gerak cepat Polda Sumatera Barat dan juga Polres Padang Pariaman yang telah menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang gadis penjual gorengan. Menurutnya seluruh elemen harus bekerja sama dimulai dari tingkat keluarga hingga tingkat nasional untuk mencegah adanya kekerasan. Selain itu, Bintang juga meminta untuk memastikan setiap individu dapat tumbuh dan juga berkembang dalam lingkungan yang positif serta penuh dengan kasih sayang. Lebih lanjut, Bintang meminta agar peristiwa yang telah terjadi dapat menjadi momentum memperkuat komitmen dalam melindungi perempuan dan juga anak-anak Indonesia. Saya sangat mengapresiasi gerak cepat dan kerja keras seluruh anggota Polri, terutama Polda Sumatera Barat dan Polres Padang Pariaman yang telah berhasil mengungkap kasus ini. Ini adalah bukti nyata bahwa kita tidak akan pernah berhenti memperjuangkan keadilan bagi perempuan dan anak-anak Indonesia. Kita harus terus mengirimkan pesan yang tegas bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak akan pernah ditoleransi di bumi pertiwi ini. Kita harus senantiasa menciptakan dan menjamin lingkungan yang aman di mana setiap perempuan dan anak merasa dilindungi dan dihargai. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam memperingati HUT Tentara Nasional Indonesia ke-79 tahun, staf teritorial Mabes TNI kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat melalui kegiatan bakti sosial. Kali ini staf teritorial Mabes TNI ini menyasar untuk membagi 100 paket sembako di Kampung Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Staf teritorial Mabes TNI menggelar bakti sosial berupa pembagian sembako di Kampung Kalibaru yang berada di Cilincing, Jakarta Utara, Rabu 25 September 2024. Pembagian sembako merupakan rangkaian dari acara peringatan HUT Tentara Nasional Indonesia ke-79 tahun yang jatuh pada 5 Oktober 2024 mendatang. Kegiatan ini dilakukan berfokus untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi yang membutuhkan. Dalam kegiatan tersebut, paket sembako diserahkan secara langsung kepada warga lanjut usia. Selain memberikan manfaat bagi masyarakat,
Kegiatan ini juga sebagai wujud nyata kepedulian TNI terhadap kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya bertugas menjaga keamanan negara Republik Indonesia, tetapi TNI juga hadir berbagi kebahagiaan dan kepedulian sosial. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Muti Anggiani, Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya di mana kapal bantu hidrooceanografi Ocean Going buatan galangan kapal dalam negeri PT Pelindo Marine Batam. Maksud kami ini bakal memperkuat armada TNI AL pada akhir 2025. Saat ini platform kapal telah rampung dibuat oleh Pelindo dan kapal itu selanjutnya bakal berlayar ke Jerman untuk pemasangan alat-alat survei. Galangan kapal Pelindo Batam Kepulauan Riau, staf ahli Menteri Pertahanan Bidang Ekonomi, Majen TNI Steverly C. Parengkuan, memimpin upacara peluncuran platform kapal BHO Ocean Going. Di lokasi acara, Parengkuan membacakan sambutan dari Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan RI Marsikal Madya TNI Yusuf Jauhari. Salah satunya menyebutkan proyek pengadaan kapal BHO Ocean Going itu merupakan kontribusi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mendukung kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Kapal BHO Ocean Going yang platformnya dibangun di Batam itu punya spesifikasi panjang 105 meter, lebar 17,4 meter, dan draft kapal 4,5 meter. Kapal itu dirancang untuk dapat berlayar dengan kecepatan 16 knot. Kapal itu juga didesain untuk mampu memetakan wilayah pesisir, perairan dangkal, dan laut dalam. Rencananya kapal itu juga dilengkapi dengan sensor penginderaan bawah air, mulai dari kedalaman 600 meter sampai dengan 11.000 meter. Kemenhan RI dalam siaran resminya juga menyebutkan kapal BHO Ocean Going itu juga dilengkapi dengan geladak heli dengan kapasitas maksimum 12 ton MTOW, meriam 20 mm, dan 12,7 mm, serta teknologi surveillance, manuver, dan stasiun keeping yang andal. TNI AL pada tahun ini menunggu 2 tambahan kapal bantu hidrooceanografi buatan Inggris dan Jerman yang bekerja sama dengan galangan kapal dalam negeri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto mengatakan bahwa merawat persatuan dalam kemajuan bangsa menjadi kunci keberhasilan mencapai visi Indonesia Emas 2045. Hadi juga menjelaskan visi Indonesia Emas 2045 akan didukung oleh sumber daya manusia yang produktif. Hadi menuturkan kemajemukan bangsa Indonesia akan menghasilkan energi positif, manakala setiap komponen bangsa berinteraksi antara satu dengan lainnya secara sehat. Dengan demikian, lanjut Hadi, yang diperlukan saat ini adalah merawat persatuan dalam kemajemukan suku, budaya, agama, dan kelompok politik yang disatukan oleh kesamaan visi menuju Indonesia Emas. Visi Indonesia Emas 2045 didasari oleh kondisi sumber daya manusia pada tahun 2045 yang sangat produktif. Indonesia diprediksi mengalami bonus demografi pada tahun 2045 dengan jumlah penduduk mencapai 309 juta jiwa, yang diantaranya 52% berusia produktif, 75% hidup di perkotaan, dan 80% masyarakat berpenghasilan menengah. Sementara itu, lanjut Menko Polhukam, angka angkatan kerja lulusan pendidikan SMA sederajat dan perguruan tinggi akan mencapai 90%, serta tingkat pengangguran alamiah terjaga pada angka 3 hingga 4%. Sejalan dengan itu, mantan Panglima TNI ini menambahkan bangsa Indonesia telah berhasil menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara yang juga stabil, serta senantiasa menuju perbaikan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo ini mendukung penyelenggaraan kejuaraan panjat tebing International Sport Climbing Championship 2024 dari TNI. Ajang yang akan digelar ini diharapkan dapat mencetak atlet-atlet berprestasi di tanah air. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo menerima kunjungan Komandan Resimen Indo Kodam Jaya Kolonel INF Ferdia Lubis beserta jajarannya di kantor Kemenpora pada Selasa 24 September 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk melaporkan terkait penyelenggaraan Sport Climbing Open Championship 2024 yang akan digelar pada 9 hingga 13 Oktober 2024 di Kompleks Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Ajang yang akan digelar ini juga bertujuan untuk memanfaatkan kesuksesan Indonesia yang baru saja meraih medali emas di cabang olahraga panjat tebing pada Olimpiade Paris 2024. Menpora Dito pun juga menyambut baik penyelenggaraan Sport Climbing Open Championship 2024 dan juga memberikan dukungan penuh terhadap kejuaraan panjat tebing tersebut. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengunjungi Pasar Sopojono di Surabaya, Jawa Timur. Dan juga Mendak menyatakan dari hasil pantauan harga barang kebutuhan pokok atau BAPOK di Pasar Sopojono stabil bahkan cenderung dijual di bawah harga eceran tertinggi. Mendak menambahkan pemerintah akan menjaga keseimbangan harga BAPOK agar menguntungkan konsumen dan petani dengan cara melakukan pemantauan BAPOK secara berkala di pasar-pasar pantauan pemerintah. Mendak menegaskan pemerintah memastikan harga BAPOK terus terjaga agar tidak terlalu murah dan mahal. Dengan menjaga keseimbangan harga ini, masyarakat dapat berbelanja dengan tenang dan petani dapat merasakan keuntungan. Pada kesempatan tersebut, Mendak didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Sofwan Sofwan, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Hukum dan HAM menegaskan tidak akan mentolerir segala tindakan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di dalam lapas. Terlebih jika hal itu melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Hal tersebut disampaikan oleh Menkumham Supratman Andi usai pelantikan pejabat di Kementerian Hukum dan HAM di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa siang. Supratman menjelaskan sebelum menyisir warga binaan yang terlibat dalam peredaran dan penggunaan narkoba, perlu dilakukan pengawasan internal petugas. Dirinya tidak akan segan-segan melakukan pemecatan apabila nantinya ada keterlibatan dari pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas. Saya sudah sampaikan di Ditjenpas bahwa tidak ada toleransi yang terkait dengan penggunaan narkoba. Langkah awal yang saya minta lakukan, seluruh petugas sebelum ke warga binaan, tapi seluruh petugas jajaran Ditjenpas kalau ada yang terindikasi menggunakan apalagi menjadi jaringan pengedaran narkoba itu tampak. Pasti langsung kita periksa. Per saat ini sudah ada yang ditemukan, Pak? Per saat ini sudah ada yang ditemukan dari... Kemarin justru yang konferensi pers di Mabes Polri itu kan ikut semua kan? Betapa teman-teman dari Lapas Tarakan, dari Ditjenpas justru yang menginformasikan bahwa ada. Karena yang namanya narkoba di lapas itu kan hilir, bukan di hulu. Ya, hilir. Nah, karena itu kita menjadi garda terdepan ke depannya untuk memberantas itu. Sebelumnya, Polri bersama Kementerian Hukum dan HAM berhasil membongkar sindikat peredaran narkoba jaringan Indonesia-Malaysia yang dari dalam lapas kelas 2A Tarakan, Kalimantan Utara. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Masalah peredaran narkotika di dalam lapas ini memang menjadi permasalahan laten di Indonesia, mengingat kita juga mungkin dalam peredaran tersebut melibatkan oknum-oknum, tapi yang perlu diapresiasi adalah bagaimana tadi pernyataan dari Menteri yang mengatakan bahwa tidak mentolerir segala peredaran narkotika terlebih di dalam lapas. Benar sekali Arif dan juga pemirsa, lagi-lagi ini merupakan PR dari Indonesia sendiri untuk memberantas narkotika. Karena selain merugikan diri sendiri juga berdampak sangat merugikan orang-orang di lingkungan kita lebih tepatnya. Dan informasi lainnya pemirsa akan kami sampaikan namun saja berikut. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa
kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Dua anggota tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya disiram air keras saat membubarkan aksi tawuran di Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Kini dua anggota tim polisi harus menjalani perawatan intensif usai disiram air keras. Peristiwa itu berawal ketika tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya berpatroli dan menjumpai sekelompok remaja yang hendak tawuran di Kembangan, Jakarta Barat pada dini hari. Tampak tim kemudian berupaya membubarkan dua kelompok remaja yang terlibat tawuran. Naasnya dua anggota tersebut mengalami hal yang tak diduga. Saat dilakukan pembubaran, terdapat remaja yang melemparkan cairan yang diduga kuat sebagai air keras ke arah petugas. Dua anggota yang menjadi korban mengalami luka pada bagian wajah, kaki, dan tangan akibat siraman air keras. Dengan cepat, kedua korban tim polisi tersebut dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan. Pihak kepolisian masih menyelidiki aksi penyiraman air keras tersebut, mulai dari melakukan olah TKP hingga mengidentifikasi pelaku. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 pelaku penyiraman air keras kepada anggota kepolisian yang hendak membubarkan tawuran di Jalan Raya Joglo, Kembangan, Jakarta Barat ditetapkan menjadi tersangka. Dari hasil pemeriksaan, motif penyiraman cairan kimia ini dilatar belakangi balas dendam. 2 dari 3 pelaku penyiraman air keras anggota polisi ini tak bisa berbuat banyak saat dihadirkan dalam gelaran perkara di Mapolres Metro Jakarta Barat. Keduanya diringkus petugas di rumah mereka di Pesanggerahan, Jakarta Selatan dan Kota Tangerang bersama barang bukti setengah jerigen air keras yang disiapkan sebagai senjata untuk tawuran. Sementara seorang pelaku lain tidak dihadirkan karena baru berusia 15 tahun atau masih di bawah umur. Insiden penyiraman air keras ini terjadi di Jalan Raya Joglo, Kembangan, Jakarta Barat dini hari lalu. Saat itu tim perintis presisi Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat mendatangi lokasi setelah mendapatkan informasi sekelompok remaja hendak melakukan tawuran. Kedatangan petugas disambut dengan siraman air keras oleh tersangka hingga melukai 2 anggota kepolisian. Selain mengalami luka bakar, pakaian dinas korban juga robek terkena cairan kimia. Polisi pun meringkus 10 orang remaja, namun hanya 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti menyiramkan air keras. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif penyiraman ini diduga akibat dendam karena salah seorang tersangka pernah menjadi korban penyiraman air keras saat terlibat tawuran tahun 2023 lalu. Akibat terkena air keras tersebut, tersangka mengalami kebutaan permanen. Mendatangi sekelompok remaja yang akan tawuran. Ketika akan dibubarkan, kelompok pemuda tersebut sempat membubarkan diri dan masuk ke dalam gang. Namun tiba-tiba dari gang tersebut ada beberapa orang yang langsung berlari mengarah kepada petugas tim patroli presisi dan menyiramkan air yang diduga air keras
dengan menggunakan gayung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, tersangka kini mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Barat dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Meski kerap menerima perlawanan, petugas kepolisian tetap mengintensifkan patroli keamanan wilayah di lokasi-lokasi rawan tawuran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut peristiwa berikut ini. Main HP di jalan, pelajar SMA di Durensawit, Jakarta Timur jadi korban penjambretan telepon genggam. Pelaku yang sempat melarikan diri berhasil ditangkap warga setelah terjatuh dari kendaraan roda 2-nya. Bagus Prabowo, pria bertato asal Malakasari ini nyalinya mendadak ciut usai ditangkap warga Jalan Swakarsa, Pondok Lapa, Durensawit, Jakarta Timur, usai menjamret telepon genggam milik seorang siswi SMA. Pelaku nekat menjamret korban yang saat kejadian tengah berjalan kaki menuju rumahnya seusai berbelanja di warung. Pelaku yang menggunakan sepeda motor sempat melarikan diri sebelum akhirnya terjatuh saat dikejar korban bersama warga. Pelaku sempat menjadi sasaran amuk warga yang kesal sebelum akhirnya diamankan di pos keamanan setempat. Saya pergi ke warung. Nah, memang nyampe bekasi. Nah, pas saya habis pulang ke warung, telepon lagi teman-teman kebetulan. Nah, matiin dong di tangan kanan saya handphonenya, tangan kiri belanjaannya. Nah, dia langsung aja mepet tangan kiri, diambil langsung digas. Nyampe kok. Jatuhnya di ini. Udah sampai. Jadi dia terus ada teriak tadi. Iya, pas saya jamnya udah terus ketangkep. Entah menunggu bahasa itu. Ketangkep warga. Dia jatuh dulu apa ketangkep dulu? Tiara itu tadi dari warung menuju mau pulang. Nah, menuju mau pulang, akhirnya kok teriak, jambret gitu. Akhirnya saya tengok, jatuh orangnya di sini. Mau tak kejar pakai motor, udah jatuh, langsung saya lari. Langsung tak kejar di sini aja udah. Langsung tak selamatin di sini tadi. Diambil apa Pak? HP. Pelaku berapa orang? Satu orang. Ya. Ada ciri-ciri. Untuk proses hukum, pelaku bersama korban dan barang bukti dibawa ke Polsek Durensawit. Dari Jakarta Timur, Sultoni melaporkan. Pemirsa, sebuah laboratorium ilegal pembuatan narkotika jenis tembakau sintetis digerebek petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di sebuah rumah mewah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan juga dari lokasi penggerebekan, petugas menyita 105 kg narkotika jenis sintetis dan sejumlah bahan baku pembuatan narkotika. Barang bukti berupa puluhan paket dan 3 kontainer box plastik berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 105 kg ini disita petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Selain tembakau sintetis, sejumlah cairan kimia dan bahan baku pembuatan narkotika juga disita dari sebuah rumah mewah yang dijadikan laboratorium ilegal pembuatan narkotika di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang tersangka yang sedang meracik narkotika jenis tembakau sintetis turut diamankan saat penggerebekan berlangsung. Pengungkapan kasus ini merupakan pengembangan dari kasus serupa yang diungkap petugas di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan petugas, tersangka yang berinisial OS 29 tahun mengaku terjerumus ke dalam sindikat narkotika karena terdesak kebutuhan ekonomi. Ia bersedia memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis setelah dijanjikan upah sebesar 50 juta rupiah. Sementara untuk proses pembuatan, tersangka mengaku mendapat panduan melalui panggilan video dari sang bos berinisial BI. Mana modus operandi dalam tindak pidana narkotika ini adalah menyewakan hunian ataupun rumah di salah satu klaster dengan untuk menyamarkan clandestine lab atau lab gelap pembuatan tembakau sintetis. Dari hasil pengungkapan ini, Satuan Reserse Narkoba mengamankan 1 orang dengan identitas OS, laki-laki umur 29 tahun. Dan ditetapkan 2 orang sebagai DPO atas nama VG dan juga BI. Tersangka kini mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Barat dan dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara selama 20 tahun penjara. Sementara petugas masih memburu 2 anggota sindikat lain berinisial VG dan BI yang telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita bentuk apresiasi kepada tim reserse narkoba Polres Metro Jaya karena lagi-lagi ini menyidak kembali sebuah laboratorium ilegal untuk penggunaan narkotika jenis sintetis. Dan mudah-mudahan melalui penggerebekan ini juga ini meningkatkan semangat bagi pihak kepolisian untuk benar-benar memberantas narkotika dari Indonesia. Tadi juga sempat ada statement dari Menteri bahwasanya tidak mentolerir segala bentuk peredaran narkotika di dalam lapas, dan ini kemudian dibuktikan dengan adanya penggerebekan sebuah laboratorium ilegal yang mengolah tembakau sintetis. Benar sekali. Dan informasi tadi pemirsa menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dewi Manik. Dan saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.